Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Rajan sebagai pengisi suara, episode 93, TSYK 91. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia membola-balik buku novel yang dibacanya. Tadi, sebelum pulang ke mansion, Alicia singgah ke toko buku untuk membeli novel. Dan lagi-lagi, pilihan jatuh pada novel bergenre horor. Ia hanya suka membaca novel horor, sebab membaca novel horor bisa menghilangkan sedikit beban hidupnya, karena pikirannya bisa membaur dalam cerita yang dibacanya. Makanya, jika ia mendapat siksaan batin maupun fisik di dunia nyata dari orang-orang yang selama ini Alicia tak sampai trauma, sebab ia sudah mensugesti dirinya bahwa cerita horor lebih sadis dan menyeramkan dari kehidupannya. Makanya, ia bisa bertahan sampai detik ini. Tapi sepertinya kali ini moodnya kurang bagus untuk diajaknya berpetualang dalam cerita seram itu. Ia merasa bosan. Sejak pulang dari kampus siang tadi, Alicia langsung menuju kamarnya dan tak lagi keluar kamar, melirik ke arah beberapa piring di atas nakas. Cemilan diantarkan Pak Wis sudah habis tak tersisa, padahal porsi banyak tadi. Mengelus perutnya sedikit gemuk itu membuat Alicia geleng-geleng. Akibat jadi tahan Daniel, Alicia jadi boros pada makanan, hingga membuat dirinya yang dulu kekurangan makanan jadi kalap. Ia manfaatkan kesempatannya, memakan semua makanan yang disediakan, selama masih menjalani perannya jadi istri dalam drama rumah-rumahan bersama tuan suaminya, pikir Alicia. Kepalanya bergerak menoleh ke arah jam dinding. Jam 17.47. Sudah, tidak lama lagi tuan suaminya datang. Mengembuskan nafas, Alicia beranjak dari ranjang dan menaruh novel di rak bukunya. Ia merapikan pakaiannya dan berniat keluar menyambut kepulangan tuan suaminya. Meski tak ada pemberitahuan atas kepulangan Daniel, tapi Alicia tetap ingin turun menyambut Daniel. Entah mengapa ia rindu akan rutinitasnya yang dulu dilakukan, dengan paksaan dan terpaksa. Atau mungkin ia merindukan tuan suaminya, atau hanya untuk mengusir rasa bosannya. Entahlah, Alicia juga tak tahu. Autor juga nggak tahu. Namun sesuatu dalam dirinya menyuruhnya keluar kamar, melangkah menuju pintu utama. Ceklek, Alicia terlonjak saat sebelum tangannya meraih handle pintu, tapi pintu sudah dulu terbuka dan menampilkan sosok laki dewasa yang biasanya selalu berwajah tegas dan dingin, kini berwajah lelah, terlihat dari tatapan mata yang begitu letih. Tuan Su, kaget, ucapnya. Keduanya terlontar bersama membuat Alicia menggulung pertanyaannya dan mengangguk membenarkan pertanyaan Daniel. Lagian mau kemana? Tanya Daniel melangkah masuk membuat Alicia memundurkan langkahnya. Ke bawah lah, balas Alicia santai. Daniel menaikkan sebelah alis. Sepertiga detik selanjutnya, seringnya muncul di bibirnya. Mau menyambut suamimu pulang? Tanya Daniel percaya diri. Alicia hanya mendengus kesal dan membalikkan tubuhnya menghindari pertanyaan Daniel. Hap! Daniel segera mendekap tubuh Alicia dari belakang dan menghirup aroma rambutnya. Harum dan menenangkan, ia nyaman berada posisi itu. Rasa lelah seharian berkutat dengan dunia bisnisnya, kini terobati hanya dengan memeluk tubuh istrinya yang sedang mengandung benihnya itu. Sedang Alicia hanya mematung. Raut wajahnya datar menandakan ia tak keberatan dengan perlakuan Daniel. Perasaan biasa saja, tak menikmati dan tak menolak. Kepala Daniel berpindah ke leher Alicia, menghirup aroma Alicia dalam-dalam. Tangan kanannya perlahan bergerak mengelus perut Alicia yang sudah tidak serata saat pertama kali Daniel menyemburkan benihnya ke dalam sana. Kemudian terus bergerak hingga ke bawah perut Alicia, menekan telapak tangannya persis pada bagian benda yang ditutupi kain segitiga. Apa di sini masih merah? Tanya Daniel dengan nada dibuat seksual. Padahal sekuat tenaga ia menahan tawanya. Apalagi Daniel menyadari tubuh Alicia menegang dalam dekapannya. Ia senang menggoda istrinya yang sedang bermain di tang bulat itu. Alicia memegang tangan kanan Daniel dan menarik tangan nakal itu menjauh. Kemudian dengan pelan, ia mengangguk dan mengiyakan pertanyaan Daniel. Kasihan dia, udah seminggu tak pernah main, ucap Daniel menggerakkan pinggulnya hingga membuat Alicia memula sempurna, merasakan sesuatu tonjolan yang begitu keras di belakangnya. Dasar dia mesum, main sana sama kasihmu. Tolak batin Alicia. Alicia meronta dan meminta lepas dari dekapan Daniel. Maafkan saya tuan, sepertinya tuan harus menunggu lebih lama lagi, karena wanita haid itu bersih di hari ke-10. Sedang saya ini baru 2 hari, ucap Alicia memberitahu penghentian pada Daniel. Ya, ini hari kedua Alicia berbohong soal haidnya, karena 5 hari yang lain Alicia selalu beralasan sakit perut saat Daniel meminta jatah. Ia yakin Daniel akan percaya padanya. Aku yakin tuan tak perlu menungguku, karena ada Kak Mauren yang mau memasukkanmu.
Batin Alicia. Untung cinta, kalau tidak sudah saya bagikan dagingmu ke Iran piranha. Batin Daniel gemas. Baiklah, aku akan menunggu sampai hari itu tiba, ucap Daniel menantang Alicia. Kemudian ia melepas pakaiannya, semua, hingga tubuh polosnya terpampang nyata dengan adik kecilnya yang masih bangun. Kemudian melangkah santai menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Alicia yang sudah terbiasa dengan sikap berkuasa dan masa bodoh tuan suaminya itu hanya menghela nafas, kemudian memungut pakaian Daniel dan membawanya ke walk-in closet. Sementara di bawah, Maureen terus menatap ke arah tangga berharap Daniel segera turun. Ingin sekali Maureen menyusul Daniel, tapi ia tahu jika tanpa izin Daniel, tak seorang pun yang bisa menjangkau lantai area pribadinya, meski dirinya sekalipun yang sebentar lagi jadi pemilik mansion ini, pikir Maureen. Tapi Maureen mau tak mau hanya bisa bersabar sekarang demi memudahkannya meraih posisi Nyonya Muda Prasetyo. Menggerakkan leher yang kanan dan ke kiri, rasanya begitu pegal, tangan dan kakinya pun sama, mengecek ponsel, fokusnya pada notifikasi pada jam ponselnya, jam 19.14 malam, hampir 2 jam. Tenaganya terkuras, tapi tak apa karena itu permintaan Daniel. Flashback on. Selamat datang sayang, sambut Maureen saat Daniel keluar dari mobil. Kamu di sini? Tanya Daniel berusaha ramah. Iya, aku merindukanmu. Maureen melangkah dekat dan hendak bergelanjut manja di lengan Daniel. Sekretaris Ali secepat kilat menghadangi dengan memajukan tubuhnya di hadapan Daniel. Tuan muda sedang lelah, ucap Daniel datar. Benarkah? Kemari sayang biar aku memijatmu. Maureen berusaha menyingkirkan tubuh Ali agar bisa bergelanjut di tubuh Daniel. Aku biasanya berenang untuk merelaksakan tubuh, tapi Daniel sengaja mengantungkan ucapannya. Tapi apa sayang? Tanya Maureen antusias. Kolam tidak bersih, jawab Daniel cepat. Maureen melirik malas ke arah deretan maid yang masih setia menundukkan pandangannya. Kalian tidak dengar? Bersihkan kolam sekarang. Kalian ini makan gaji buta ya? Maureen memarahi para maid dengan tingkah Pak Nyonya besar. Tangan mereka selalu bersentuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuman. Aku tidak mau sampai air kolam yang aku renangi jadi tak higienis, tapi seperti tanganmu selalu bersih. Maukah kau membersihkannya untukku? Ucap Nani dengan nada yang dibuat dramatis. Mata Maureen membulat sempurna. Apa-apaan ini? Apa Daniel tega melihat dirinya kecapean dan kerepotan membersihkan kolam mansion yang pastinya luas itu? Tapi dengan bodohnya, atas nama cinta, obsesi Maureen mengiyakan permintaan Daniel itu, membersihkan kolam seorang diri, melahirkan sejarah dalam hidupnya. Seorang nona Maureen jadi tukang bersih-bersih kolam demi calon suami, demi adik ipar deng. Maureen mengiyakan permintaan Daniel itu dengan terpaksa, juga dengan harapan ke depannya agar Daniel tergantung padanya. Ya, Maureen beranggapan Daniel menyuruh Maureen langsung karena Daniel percaya pada Maureen. Maureen senang Daniel mempercayainya untuk kebersihan diri Daniel. Flashback off. Menghela nafas panjang, Maureen merebahkan punggungnya di sofa, mengistirahatkan tubuhnya sambil menunggu kedatangan Daniel. Sebab badannya terasa seperti remuk setelah kejadian seminggu lalu. Tapi dia puas bisa menyelesaikan perintah Daniel. Tanpa tahu maksud dan tujuan Daniel sebenarnya, Maureen membersihkan kolam yang sengaja dikotori oleh maid atas perintah Tuan Daniel. Saat Daniel mengetahui Maureen berada di mansion, sedikit balas budi. Balas dendam. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.